Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mabel SKI bersama Bu Salamah. Untuk bab ini kita akan membahas tentang perjuangan Nabi Muhammad melakukan perubahan. Langsung saja kepada materinya. Kondisi kota Madinah. Sebelum Islam datang ke Madinah, kota Madinah bernama kota Yasrib. Kota ini didiami beberapa suku kabilah, yaitu kabilah Yahudi, kabilah Aus, dan Khosraj. Kabilah Aus dan Khosraj adalah kabilah terbesar di Yasrib. Kedua kabilah ini selalu berperang hingga beberapa ratus tahun lamanya. Kabilah Aus dan kabilah Aus menempati dataran tinggi, sedangkan kabilah Khosraj menempati dataran rendah. Karena persetujuan yang terus-menerus, maka perwakilan dari kedua suku ini atau kabilah ini menemui Nabi Muhammad untuk melakukan perjanjian Aqabah 1 dan 2. Yang mana perjanjian Aqabah 1 dan 2 ini akan membawa Nabi Muhammad untuk berhijrah ke kota Madinah. Hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelum berhijrah, Nabi Muhammad berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya tidur di tempat tidurnya, karena pada saat itu beliau akan melakukan perjalanan secara sembunyi-sembunyi menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq untuk melakukan perjalanan ke Madinah. Mengapa Ali bin Abi Thalib diutus untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya? Karena pada saat itu para pemuda Quraisy menginginkan Nabi Muhammad terbunuh atau ingin membunuh Nabi Muhammad karena mengetahui bahwa Nabi Muhammad akan berhijrah ke Madinah. Dalam perjalanan Nabi Muhammad, beliau dikejar oleh kaum kafir Quraisy dan beliau sembunyi di Gua Thur bersama Abu Bakar selama 3 hari. Dalam perjalanannya, Nabi Muhammad membangun masjid di desa Kuba. Setibanya di Madinah, Nabi Muhammad disambut dengan penuh sukacita oleh masyarakat Madinah. Kemudian beliau memutuskan untuk tinggal bersama 2 orang anak yatim bernama Sahal dan Suhail, dan beliau juga mendirikan masjid di rumah kedua anak yatim tersebut. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Strategi pertama yang dilakukan beliau adalah 1. Membangun masjid. Masjid difungsikan selain untuk tempat ibadah juga untuk membangun akidah akhlak umat Islam dan juga tempat bermusyawarah. Kemudian mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kaum Muhajirin adalah kaum Islam atau umat Islam dari kota Mekah, sedangkan kaum Ansor adalah orang-orang Muslim yang berada di Madinah. Persaudaraan ini ditujukan untuk memperbaiki ekonomi dari kaum Muhajirin yang tinggal di Madinah, karena kaum Muhajirin berhijrah ke Madinah tidak membawa harta apapun. Kemudian membina hubungan antara kaum muslimin dan non-muslimin, bertujuan untuk mempersatukan tanpa ada permusuhan. Dan kemudianlah nanti di sini lahir Piagam Madinah. Kemudian meletakkan dasar untuk masyarakat Islam. Masyarakat Islam telah terbentuk di Madinah. Oleh karena itu Nabi Muhammad menentukan dasar-dasar politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Membangun masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Nabi Muhammad SAW membangun perekonomian Madinah dengan langkah-langkah di bawah ini. Menempatkan fakir miskin yang tidak memiliki rumah atau tempat tinggal di masjid. Kemudian bekerja sama dengan kaum Ansor untuk menciptakan pekerjaan untuk kaum Muhajirin. Yang C, menganjurkan kaum Muhajirin yang dulunya pedagang dan masih memiliki modal untuk berdagang. Bagi kaum Muhajirin yang tidak memiliki modal, maka dianjurkan untuk bertani. Kemudian melakukan pembayaran zakat setelah mendapat perintah untuk berzakat. Dan yang terakhir, mengupayakan pembangunan pasar di Madinah dan menerapkan dengan aturan Islam. Kemudian peperangan yang dihadapi Rasulullah. Melihat perkembangan Islam di Madinah membuat kaum kafir Quraisy semakin marah sehingga berupaya menghancurkan Islam di Madinah. Dan karena hal itu maka muncullah beberapa peperangan yang dialami oleh kaum Islam di Madinah dan kaum kafir Quraisy. Yang pertama ada Perang Badar. Perang Badar ini terjadi tanggal 17 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan tepatnya di tahun kedua setelah berhijrah.
Pertempuran ini terjadi di dekat sumur Badar, oleh karena itu disebut dengan Badar. Pada waktu itu umat Islam berjumlah 313 dan orang kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Akan tetapi umat Islam mampu mengalahkan kaum Quraisy. Kemudian ada perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi di Bukit Uhud pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Pertempuran kali ini umat muslim mengalami kekalahan karena pasukan muslim tidak mematuhi perintah Nabi Muhammad. Mereka tergiur akan harta ghanimah atau harta rampasan perang. Kemudian yang terakhir ada perang Khandaq. Mengapa disebut dengan perang Khandaq? Karena perang ini tidak melakukan pertempuran, tetapi dari sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membuat parit untuk melindungi kota Madinah dari serangan orang Yahudi dan kaum kafir Quraisy. Itulah peperangan yang dialami umat Islam, dan kemudian ada perjanjian Hudaybiyah dan Fathul Mekah. Perjanjian Hudaybiyah ini adalah perjanjian damai antara kaum muslimin dan suku Quraisy. Akan tetapi pada hal ini kaum Quraisy tidak menepati janjinya, dan akhirnya terjadilah Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah. Nabi Muhammad bersama 10.000 orang muslimin dari Madinah menuju ke Mekah. Hal ini tidak menimbulkan peperangan atau tanpa ada pertumpahan darah. Pasukan dari Nabi Muhammad menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah, dan dalam peristiwa ini pula banyak dari kaum Quraisy masuk Islam. Dan yang terakhir ada Haji Wada. Haji Wada adalah haji perpisahan Nabi Muhammad dengan kaum muslimin. Haji ini adalah haji terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad. Ketika beliau wukuf di Arafah, beliau berkhutbah dan berpamitan kepada kaum muslimin. Pada saat itu juga turunlah surah terakhir yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, kita sebagai manusia bila ada menghadapi kesulitan, kita harus menghadapinya dengan bersabar dan bertawakal kepada Allah. Demikianlah pelajaran SKI pada pertemuan kali ini. Bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Bila tidak, akan kita lanjutkan kepada sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.